Baik, sepertinya belum hadir Sufriandinya, maka saya ambil alih. Mari teman-teman semua hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa pembuka dahulu. Silakan bagi yang beragama Muslim mengikuti dan yang non Muslim Al-Hadiniyah wabillahi taufiq. Al-Fatihah. Auzubillah. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Terima kasih Revi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Joko Raharto selaku Ekonom Ahli Divisi Implementasi Kepda BI KPW DKI Jakarta. Kepada Pak Joko, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Revi, Mbak siapa tadi? Mbak Prima ya, sama Mas Revi sebagai pembawa acara. Juga di sini ada Mas Fahriza, Mbak Lydia, Mbak Putri, dan adik-adik mahasiswa dari UPN dan UNJ yang akan mengikuti acara ini dalam rangka sosialisasi beasiswa Bank Indonesia ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan ini bisa membuka wawasan kita dan pengetahuan kita tentang program beasiswa Bank Indonesia. Adik-adik yang saya sayangi ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa Bank Indonesia ini sudah lama memberikan beasiswa ke hampir 175 perguruan tinggi lebih ya, terutama perguruan tinggi negeri, dan akhir-akhir ini ada juga yang swasta ya. Hampir semua perguruan tinggi di Indonesia termasuk IAIN. Program beasiswa Bank Indonesia ini tentu kita memiliki visi ya, visinya menjadi program beasiswa yang dapat memfasilitasi pengembangan modal intelektual dan memberikan kontribusi positif dalam proses transformasi masyarakat yang berkelanjutan. Jadi kita ini sedang mengalami transformasi, terutama transformasi digital ya, sehingga kita juga harus ikut atau terlibat di dalamnya, bukannya menghindar ya, tapi kita harus involve di dalamnya. Kemudian misinya apa? Misi dari pembinaan beasiswa Bank Indonesia ini mengembangkan kapasitas intelektual ya, supaya adik-adik ketika lulus nanti ataupun saat menjadi mahasiswa itu bisa memberikan dukungan pada kepentingan publik. Yang kedua, meningkatkan kapasitas individu ya, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing ya. Jadi adik-adik nanti kalau misalnya terseleksi akan masuk ke Genbi, harapan kami adik-adik menjadi insan yang punya kemampuan dan berdaya saing ya, dan punya rasa percaya diri ya. Kemudian menghasilkan lulusan dengan kader terbaik bangsa sehingga dapat terlibat aktif untuk membangun bangsa ini. Adapun tujuan program beasiswa Bank Indonesia ini ada 4, yaitu meningkatkan angka partisipasi pendidikan ya, pendidikan tinggi, sehingga indeks pembangunan manusia kita meningkat. Kemudian memotivasi generasi muda untuk menyelesaikan pendidikannya ya, karena memang beasiswa kami ini ditujukan antara lain kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kemudian mengembangkan komunitas mahasiswa yang berwawasan kebangsintalan ya, harapan kami nanti teman-teman juga mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang kebangsintalan, menjadi frontliner, change agent, dan future leader ya. Jadi nanti kalau adik-adik akan masuk di Genbi atau menerima beasiswa ini akan menjadi mitra kami untuk mensosialisasikan tugas-tugas Bank Indonesia. Banyak kegiatan yang menunggu adik-adik, termasuk nanti dalam rangka digitalisasi ekonomi, kita akan libatkan adik-adik dalam perluasan implementasi KRIS ya, yang saya kira adik-adik tahu KRIS itu apa nanti. Mungkin salah satunya instrumennya adalah OVO, GoPay, dan sebagainya, itu adalah KRIS ya. Kemudian optimalisasi potensi peningkatan prestasi untuk menghasilkan SDM yang mandiri dan produktif ya. Nah, jadi nanti dalam Genbi ini akan banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi inisiasinya dari teman-teman.
apakah itu menyangkut leadership, apakah nanti kalau yang pengen mencari kerja, ada bagaimana bisa bersaing di pasar dan sebagainya, termasuk hal-hal lain yang sifatnya motivasi maupun kegiatan-kegiatan praktis ya, terutama di kewirausahaan. Selanjutnya, ini sebagai informasi tadi di muka saya sudah sebutkan, ada lebih dari 179 perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta ya. Saat ini penerima beasiswa sudah lebih dari hampir 3.000. Nanti dengan tambahan ini akan lebih dari itu. Nah, terus selanjutnya nanti kalau adik-adik bisa terseleksi sebagai penerima beasiswa akan bergabung di dalam Gen B ya, generasi baru Indonesia. Nah, ini akan tergabung di situ, baik yang sedang menerima beasiswa maupun yang sudah menerima beasiswa itu nanti akan tergabung di Gen B. Ya, karena kami ingin ada wadah dan nanti ada semacam organisasi yang bisa menggabungkan Gen B di seluruh Indonesia. Kebetulan kalau di Jakarta ini ada 2 universitas yang menerima, yaitu UNJ dan UPN. Ya, kalau UI dan UIN kebetulan langsung di kantor pusat karena itu di luar wilayah kantor kerja kami ya, di luar BI Jakarta. Jadi Gen B ini tentunya juga punya tujuan yaitu menjadikan kaum muda sebagai generasi yang kompeten dalam bidang keilmuan, dapat membawa perubahan positif, dan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, Gen B ini punya misi ya. Misinya adalah mampu menggagas berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi punya initiate ya. Kemudian menjadi garda yang terdepan melakukan aksi nyata untuk pembangunan bangsa. Jadi ada aksinya. Nah, aksinya apa? Nanti bisa kita koordinasikan ya. Aksinya yang misalnya yang real, sederhana, kita peduli lingkungan, nanti kita ada dukungan dana untuk tanam bako atau pengembangan pariwisata di kepulauan, di kota tua, ini teman-teman akan libatkan termasuk dalam mendorong digitalisasi ekonomi. Di kami sendiri juga nanti ada kegiatan yang skalanya cukup besar, ada Festival Kopi Nusantara, Festival Kreasi dan Seni Jakarta. Nah, itu nanti kita akan libatkan adik-adik. Syukur-syukur COVID-nya nggak ada, jadi bisa secara fisik ya. Yang tahun 2020 kita laksanakan secara virtual karena memang COVID tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik gitu. Kemudian menjadi mahasiswa yang peduli dan berkontribusi untuk pemberdayaan masyarakat. Saya kira ini salah satu yang harus kita dorong, bahwa kita juga harus sisi sosialisnya juga ada, ya. Jadi kita harus mampu melakukan sharing kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Satu lagi misinya, mampu berbagi inspirasi dan motivasi untuk menjadi energi bagi negeri. Jadi inspiring ya. Jadi teman-teman, tujuan pengembangan Gen B itu sendiri adalah sebagai frontliner, yaitu kami harapkan nanti adik-adik mahasiswa yang penerima beasiswa ini mampu mengkomunikasikan kebijakan BI kepada komunitas mahasiswa maupun masyarakat. Ya. Jadi nanti kalau sudah keterima akan ada bootcamp ya. Jadi kita akan sosialisasikan tentang tugas dan fungsi Bank Indonesia. Ya, itu akan detail sehingga adik-adik nanti punya pemahaman tentang Bank Indonesia itu apa sih. Nah, itu juga jadi modal yang bagus misalnya nanti kalau pas melamar kerja di BI ya. Karena BI ini adalah salah satu institusi negara yang menangani makroekonomi. Kita di bidang moneter, kalau di fiskal itu Kementerian Keuangan. Kalau di sektor real itu pemerintah ya. Kemudian ada juga sektor eksternalnya yang terkait dengan ekspor impor. Ada 4 blok ekonomi yang nanti teman-teman bisa pahami karena masing-masing ada kaitannya ya. Kemudian menjadi agent of change, yaitu menjadi role model di kalangan pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat ya. Jadi teman-teman ini nanti akan kita bekali dengan leadership, kemudian mentalitas yang positif,
Sehingga perilaku teman-teman ini bisa menjadi contoh, jadi agen perubahan, ya, menjadi contoh baik di kehidupan kampus maupun di masyarakat umum. Kemudian tentunya tujuan dari Gen B adalah menjadi pemimpin muda di berbagai bidang, ya. Nanti kebutuhan adik-adik apa itu bisa diidentifikasi dan disusun programnya, kita melakukan kegiatan bersama, ya. Selanjutnya untuk pengelolaan komunitas Gen B nanti akan dijelaskan oleh Mas Fahreza, ya, bahwa kegiatan Gen B ini banyak sekali, ada leadership camp nasional, ada leadership camp nasional itu nanti ada perwakilan dari penerima beasiswa berkumpul dengan seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia yang penerima beasiswa. Di situ akan dihadirkan tokoh-tokoh nasional untuk memotivasi adik-adik semua. Kemudian juga leadership camp Gen B sendiri di Jakarta biasanya kita laksanakan di luar kota, ya, 2-3 hari. Nanti nginep di hotel, ada di sana game terkait dengan motivasi dan sebagainya. Terus kemudian ada pelatihan-pelatihan lain, ya. Nah, ini sesuai kebutuhan. Misalnya adik-adik tadi saya sampaikan belajar tentang kebank sentralan, terus belajar investasi di pasar uang, itu bisa dilakukan, ya. Kita bisa mengenal apa itu pasar modal, apa itu pasar uang, apa itu reksadana, apa itu obligasi, dan instrumen-instrumen keuangan yang saya kira adik-adik harus tahu, karena itu nanti begitu lulus akan hadapi di dunia nyata, ya. Dan kegiatan-kegiatan lain, ya. Jadi di Bank Indonesia ini ada kegiatan misalnya pembinaan UMKM, ya, pengembangan pariwisata. Jadi nanti adik-adik akan kita ajak untuk ikut terlibat biar ada engagement, ya, bahwa di dunia nyata itu beda, ya. Itu adik-adik semuanya yang saya mengucapkan terima kasih hari ini bergabung. Saya mendoakan semoga nanti bisa tembus. Pesan saya, kalau sudah menjadi mahasiswa dimanapun, ya, di UN, UNJ, di UPN, itu kita harus punya rasa percaya diri sendiri, ya. Karena rasa percaya diri sendiri itu modal awal untuk bersaing dengan orang lain. Ya, jangan pandang orang dari kampus, misalnya dari ITB, UI, UNER, UGM. Jangan kita merasa lebih rendah, kita harus sama. Yang penting adik-adik membekali diri sendiri dengan amunisi yang sudah siap. Misalnya kemampuan bahasa Inggris, misalnya pemahaman mengenai ekonomi digital, sehingga ketika menghadapi dunia nyata, adik-adik ya sama gitu ya. Ya kebetulan nih kayak Mas Fahreza kan dari UGM, Mbak Lydia dari mana, Mbak? Sumatera Utara ya, USU, Mbak Putri. Oh, Undip, oh tetangga saya berarti. Ya, terus kemudian Mbak Putri dari Trisakti, saya sendiri dari Solo ya, dari UNS. Jadi kita harus punya PD lah ya. Ya. Jadi kita PD itu modal dasar menurut saya. Ini pengalaman saya sih. Saya kira itu. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Semoga teman-teman berhasil dan bergabung dengan Gen B. Demikian. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pembawa acara dan saya nanti undur diri ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko atas sambutannya. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu, biar kita saling kenal. Dan juga saya dapat bocoran, katanya setiap tindakan teman-teman di sini akan menjadi bahan penilaian untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman, ayo kita on cam dulu rame-rame. Nah, teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu.
Ya, teman-teman yang lain masih banyak yang masih tutup kameranya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, tanpa menunggu lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia yang akan disampaikan oleh Mas Fareza Daniswara selaku tim kehumasan BI KPW DKI Jakarta. Kepada Mas Dani, saya persilahkan. Oke, saya undur diri. Oke, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Ya. Ya, Pak. Oke, selamat pagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Suara saya sudah terdengar jelas sekarang? Terdengar jelas, Mas. Jelas, Nis. Oke, siap-siap. Oke, selamat pagi ya teman-teman semua. Terima kasih Mbak Teresia sudah memperkenalkan diri, sudah memandu acara ini. Perkenalkan, nama saya Fareza Daniswara, biasa dipanggil Danis. Saya dari tim kehumasan di kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Sekarang di sini udah ada tim unit kehumasan lainnya, ada Mbak Lydia Simanjuntak dan ada Mbak Putri Frisilka. Terus tadi kebetulan juga dibuka oleh Pak Joko Raharto ya, beliau ekonom ahli di divisi implementasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Jadi profesi beliau itu, jadi di sini tujuannya kita ingin ingin sharing, ingin sosialisasi tentang program beasiswa Bank Indonesia dan juga organisasi GENBI atau Generasi Baru Generasi Baru Indonesia. Sorry. Nah, aku mau mulai ya dari slideshow-nya. Mungkin mulai dulu dari secara filosofi dikit nih tentang education ya, bahwa itu kan memang senjata yang paling powerful, bahwa word, kata-kata itu adalah lebih tajam daripada sword, dari pedang ya. Jadi mau bagaimanapun juga sejarah peradaban manusia ini kan tidak terlepas dari education. Dan harapannya dengan Indonesia ini kita juga punya cita-cita Indonesia emas di 2045, tentu kita ingin bahwa tingkat partisipasi pendidikan, tingkat pendidikan di generasi muda ini bisa lebih baik lagi supaya kita punya SDM yang lebih unggul ke depannya. Nah, terus, ganti Oke, kemudian ingin share sedikit nih. Mungkin ini lebih dari perspektif Bank Indonesia-nya ya. Apa sih komitmen dan peran Bank Indonesia sendiri? Mungkin kita bisa jelasin di sini ya. Kalau visi dan misi Bank Indonesia, ini saya state nih mungkin agak panjang nih. Jadi Bank Indonesia itu memiliki visi untuk menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa kita ingin menjadi regulator yang juga adaptif nih di era-era ekonomi digital nih, banyak banget kan disrupsinya, mulai dari financial technology, terus ada teknologi transaksi digital pembayaran lainnya. Nah ini kan bank sentral ini harus adaptif supaya bisa memberikan regulasi dan kebijakan yang sesuai dan nggak menghambat perkembangan, tapi mendukung inovasi dan juga memajukan perekonomian Indonesia secara lebih baik lagi. Bank Indonesia sendiri itu kita punya 3 bidang yang kita kerjakan, di bidang moneter, di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, jadi yang kita juga mengedarkan uang sampai ke pelosok negeri, dan juga kita menjaga stabilitas sistem keuangan itu sendiri supaya perekonomian tetap bisa stabil dan bisa tetap tumbuh baik. Nah, untuk mendukung tiga misi tersebut, kita juga harus didukung dengan komunikasi kebijakan yang kuat nih. Salah satunya adalah melalui program beasiswa Bank Indonesia, di mana kita ingin bahwa generasi-generasi muda, khususnya mahasiswa dan mahasiswi yang masih berkuliah ini bisa juga memiliki gambaran tentang peran Bank Indonesia dan juga mendukung supaya visi dan misi kita bisa tercapai. Oke, kemudian ini merupakan visi dan misinya tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan sangat baik oleh Pak Joko ya, bahwa
kita ingin bahwa beasiswa Bank Indonesia ini menjadi program beasiswa yang sangat memfasilitasi pengembangan modal intelektual dan memberikan kontribusi positif nih. Jadi yang kita berikan dalam sebuah program beasiswa ini, selain bantuan finansial, tentunya ada bantuan pengembangan diri, bantuan networking, bantuan pengembangan soft skills lainnya yang akan tentu dibutuhkan oleh teman-teman rekan mahasiswa di masa mendatang. Terlebih juga dengan adanya era digital saat ini, kita berharap bahwa teman-teman juga nanti bisa lebih adaptif ya. Seperti kata Pak Joko tadi, kita jangan menghindar, tapi kita harus belajar, kita harus adaptasi, kita harus bisa untuk memanfaatkan semaksimal mungkin peluang-peluang tersebut untuk kepentingan kita, keluarga, komunitas, dan juga negara. Nah, kemudian ini adalah tujuannya, tadi juga sudah dijelaskan, ada 4 ya, meningkatkan angka partisipasi, motivasi generasi muda, mengembangkan komunitas mahasiswa berwawasan kebangsasentralan untuk menjadi frontliners, change agents, dan juga future leaders. Ini yang paling penting nih, bahwa nanti Gen B, penerima beasiswa Bank Indonesia itu, yang kita libatkan dalam Gen B akan memainkan 3 peran ini, frontliners, change agents, dan juga future leaders ya. Kemudian kita bicara tentang timeline-nya dulu, beasiswa. Memang biasanya kalau untuk program beasiswa ini seleksi dan sosialisasi kita kita kerjakan di di awal tahun. Jadi kita ada di tahap ini di sebelah kanan, sosialisasi, nanti akan dilanjut dengan proses seleksi, proses seleksi administrasi ya, yang ini akan dikerjakan oleh pihak kampus, di mana di area wilayah kerja kami di DKI Jakarta ini memang sampai saat ini kampus yang menjadi mitra adalah ada 2, yaitu Universitas Negeri Jakarta dan juga UPN ya. Dan mulai tahun 2020 sendiri memang penerima beasiswa Bank Indonesia ini nggak terbatas cuma untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Misalnya di UNJ itu kan sekarang jumlah penerimanya ada 75 orang, itu beasiswanya diperuntukkan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi, kemudian Ilmu Pendidikan, dan juga Fakultas MIPA. Nah, untuk yang di UPN, ada penerimanya jumlahnya dari 50 orang, kemudian bisa berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, dan juga Fakultas Ilmu Komputer. Jadi sekarang lebih beragam lagi karena kita memahami bahwa dalam memajukan perekonomian suatu bangsa itu tidak hanya harus berasal dari Fakultas Ekonomi. Nah, saya pun sebenarnya juga bukan lulusan Fakultas Ekonomi ya, jadi ini tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk berkontribusi nyata terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, kemudian misalnya nanti kalian sudah menjalani proses seleksi, nanti ketika sudah terpilih, nanti akan dilanjut dengan berbagai kegiatan nih, misalnya pertemuan mahasiswa, tadi yang leadership camp, kegiatan-kegiatan rutin, capacity building, leadership development. Nah, mungkin ini saya ingin menyampaikan juga, di sini dijelaskan bahwa penerima beasiswa ini akan ada kesempatan untuk mengikuti internship juga ya. Di sini dijadwalkan biasanya di bulan Agustus atau September sampai akhir tahun. Nah, tapi berhubung sekarang ini sedang kita dilanda pandemi COVID-19, ini internship ini infonya memang ditiadakan terlebih dahulu. Di tahun 2020 kemarin pun internship tidak bisa dijalankan karena situasi tersebut. Namun kita juga berharap bahwa di tahun 2021 ini semoga ada perbaikan, semoga kondisi bisa segera mereda ya, kesehatan masyarakat berangsur membaik. Jadi ketika nanti kondisi sudah memungkinkan, bukan tidak mungkin internship ini akan kita buka lagi. Dan ini nanti bisa diikuti oleh rekan-rekan dari penerima beasiswa, tentunya nanti dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang ada. Kemudian nanti penerima beasiswa ini siklusnya 1 tahun ya, jadi dimulai dari mungkin kalau ini dimulai dari bulan Maret, berarti sampai Februari 2022. Nanti ketika di Februari 2022 kita akan adakan
seleksi untuk angkatan beasiswa penerima beasiswa yang selanjutnya. Oke. Nah, ini yang mungkin yang paling ditunggu oleh teman-teman sekalian nih terkait dengan persyaratannya ya. Jadi program beasiswa Bank Indonesia ini ada dua, ada skema reguler dan skema unggulan. Kalau untuk skema unggulan, ini memang untuk perguruan tinggi tertentu saja ya. Jadi mungkin kita sekarang membahasnya yang skema reguler aja. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa perguruan tingginya di Jakarta saat ini memang yang bisa bergabung baru UPN dan UNJ, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di tahun-tahun selanjutnya kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Nah, ini untuk persyaratannya ya mahasiswa untuk IPK minimal 3, ya itu untuk PTN 3.0, terus kemudian membutuhkan 1 surat rekomendasi dari tokoh akademik atau non-akademik, kemudian tentu saja tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain, dan tidak menjalani ikatan dinas ya. Terus untuk yang berasal dari keluarga prasejahtera, ini mungkin nanti persyaratannya bisa ditambahkan dengan surat SKTM, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Kemudian beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang tengah berada di minimal di semester 3 atau telah menyelesaikan 40 SKS ya. Jadi untuk mahasiswa yang baru masuk di tahun pertama di semester 1-2 mungkin bisa mengikuti program beasiswa Bank Indonesia di tahun selanjutnya. Nah, kemudian selain itu persyaratan-persyaratan lainnya tentu kami mengharapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang menerima beasiswa ini adalah mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang inovatif, mahasiswa yang juga adaptif terhadap perubahan-perubahan ya. Jadi partisipatif juga terhadap program-program yang dikerjakan oleh Bank Indonesia ataupun oleh Genbi itu sendiri. Nah, kemudian apa sih timbal balik yang bisa kalian terima dari program ini? Yang pertama adalah keterlibatan dalam komunitas Genbi. Jadi komunitas Genbi ini kan ada di setiap provinsi ya di Indonesia, berarti ada 34 Genbi. Nah, itu nanti ada kesempatan buat kalian networking, saling berkenalan, saling mengembangkan hubungan untuk kepentingan kalian sendiri. Terus ada program-program capacity building, ada leadership training, dan leadership training ini yang menyelenggarakan bukan hanya kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta ya, tapi juga kantor pusat Bank Indonesia itu sendiri. Jadi nanti pasti banyak banget kegiatan bermanfaat yang bisa kalian ikuti. Kemudian ada lagi tentu tadi ya bantuan finansialnya untuk beasiswanya itu sendiri, serta ya fasilitas-fasilitas lainnya seperti internship tadi ya. Jadi mungkin itu aja kalau untuk persyaratannya. Mungkin tambahannya selain itu ya persyaratan-persyaratan formal ya kayak fotokopi KTP, KTM, terus bukti terdaftar sebagai mahasiswa aktif, KTM, terus nanti juga membuat motivation letter, serta mengisi biodata yang nanti formatnya akan disediakan oleh Bank Indonesia. Jadi nanti dari unit kehumasan kami akan bekerja sama dengan pengurus Genbi Jakarta ya untuk mendistribusikan informasi lebih lanjut tentang persyaratan ini. Jadi nanti kalian pantau aja terus biasanya sih lewat Instagramnya Genbi Jakarta ya. Jadi nanti semua informasi akan disampaikan di situ. Jadi nanti kalian rajin-rajin aja ngecek ke situ ya. Oke, selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa di akhir aja. Nggak lama kok. Ini apa nih? Oh, ini untuk visi misi Genbi, Generasi Baru Indonesia. Kalau saya sih mungkin kurang tepat ya menjelaskan tentang ini. Rasanya ketua Genbi lebih tepat nih. Tapi ya Genbi ini yang saya pahami sejauh ini perannya memang cukup penting juga untuk membantu kami, membantu Bank Indonesia karena mereka kan kaum muda yang memiliki banyak kreativitas, banyak memiliki pengetahuan baru, banyak membawa angin segar untuk memberikan ide-ide dan juga bantuan-bantuan yang sangat-sangat
penting nih. Jadi kami berharap ini Gen B ini bisa initiate, mereka bisa act, bisa membawa aksi nyata, juga bisa peduli ya untuk pemberdayaan masyarakat, dan juga bisa berbagi inspirasi bagi masyarakat di lingkungannya, atau rekan-rekannya, keluarganya, ataupun masyarakat umum lain secara lebih luas. Nah, ini untuk Gen B, tadi yang udah saya jelaskan nih. Mungkin saya ingin jelaskan lebih dalam lagi tentang apa sih menjadi frontliner, menjadi agent of change, menjadi future leader, ya kan? Nah, jadi gini nih, untuk menjadi frontliner itu kan berarti bahwa BI ini kan kita sebagai otoritas moneter, kita memiliki banyak kebijakan-kebijakan, banyak peraturan-peraturan yang selalu kita perbaharui mungkin setiap tahunnya. Nah, untuk mengkomunikasikannya itu, tentu kita butuh upaya-upaya ekstra juga ya. Jadi selain lewat media massal, selain lewat sosial media, tentu kita juga bisa melakukannya langsung, direct ke masyarakat. Dan itu dengan adanya partisipasi dari Gen B, tentu ini akan menambah amplifikasi dari komunikasi itu sendiri. Ya kan, jadi bisa lebih luas, bisa lebih dalam, dan juga bisa lebih dipahami lah, at least oleh mahasiswa dulu nih. Nanti setelah mahasiswa, nanti kita akan coba merangkul masyarakat luas yang lebih banyak lagi. Kemudian, Gen B sendiri kita juga ingin melihat sebagai agent of change, jadi role model. Jadi Gen B ini selain aktif di kampus, juga harus menunjukkan sisi-sisi kepemimpinan ya, harus menunjukkan sisi-sisi aksi nyata di dalam kehidupan sosial masyarakat, karena Gen B ini akan dipandang sebagai role model ya, baik dalam implementasi programnya BI ataupun program-program kemasyarakatan juga kayak penyuluhan, mungkin nanti biasanya kalau di Jakarta tuh ada penanaman mangrove ya di daerah Jakarta Utara, Kepulauan Seribu dan lain-lainnya. Future leader juga tentu kami mengharapkan Gen B bisa menjadi kawah candra di muka nih ya, tempat orang itu menggali ilmu, mengasah keterampilan untuk menjadi pemimpin muda. Dan pemimpin ini kan bukan berarti harus menjadi presiden, harus menjadi gubernur, menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, bagi komunitas, bagi masyarakat, itu juga termasuk menjadi pemimpin ya. Dan tentunya tidak tertutup juga peluang nanti ketika misalnya ada pembukaan pendaftaran pegawai Bank Indonesia, teman-teman Gen B yang memiliki keuntungan ya, sudah mengetahui apa sih yang dikerjakan Bank Indonesia, pengetahuan-pengetahuan tentang ekonomi, moneter, sistem pembayaran, bukan tidak mungkin nanti itu teman-teman Gen B memiliki pengetahuan lebih lah untuk bisa bergabung di Bank Indonesia dan bersama-sama membangun negeri. Kemudian ini skema pengembangannya tadi yang udah dijelasin ya. Jadi kalau untuk kegiatan future leader itu yang memimpin dari kantor pusat, untuk agent of change itu dari kantor perwakilan. Jadi saya dan Mbak Lydia dan Mbak Putri ini berada di kantor perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta. Jadi nanti kita akan engage ya, kita akan kembangkan beberapa kegiatan supaya teman-teman ini bisa terus melaksanakan kegiatan yang positif dan juga bermanfaat untuk pengembangan diri. Kemudian selanjutnya, ini mungkin contoh-contoh kegiatannya aja yang udah dilaksanakan ya, ada leadership camp, pelatihan, sharing ke bank sentralan. Nah, mungkin untuk di tengah-tengah pandemi ini, ya mau nggak mau kita akan beradaptasi ya, kita melaksanakan leadership camp secara virtual melalui Zoom seperti ini, tapi nanti kita akan coba nih rumuskan bagaimana leadership camp itu tidak hanya satu arah, tapi juga men-encourage teman-teman penerima calon beasiswa ini, calon penerima beasiswa untuk bisa menunjukkan pemikiran-pemikiran mereka, menunjukkan ide-ide mereka, sehingga nanti sifatnya ini adalah bottom up ya dari proses-proses leadership camp. Kemudian ini
tadi yang sudah disampaikan Pak Joko juga, GNB ini akan banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan Bank Indonesia ya. Ada edukasi Cikur. Cikur itu ciri-ciri keaslian uang rupiah. Nah, ini nanti, ini kan hal yang penting banget nih ya, bahwa uang rupiah, mata uang rupiah itu secara undang-undang adalah alat transaksi yang satu-satunya dipergunakan di Indonesia. Nah, ini kami ingin sekali GNB sebagai mahasiswa untuk memiliki pemahaman ini dan juga bisa mengembangkannya, menyebarkannya ke masyarakat luas. Kemudian nanti di Kepulauan Seribu, di Jakarta Utara, Timur, Selatan, kita punya banyak program-program pengembangan ekonomi di mana kami melihat GNB ini bisa menjadi partner kami ya untuk membantu menjembatani kami dengan masyarakat supaya program-programnya bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, ini program yang mungkin tidak terkait dengan Bank Indonesia, ada Indonesia Bersih, GNB Expo, sosialisasi, dan lain-lainnya. Kemudian ada gathering, leadership camp. Ini mungkin nanti acara tahunan ya biasanya, tapi kurang tahu nih kalau lagi pandemi gini, semoga tetap bisa berjalan ya, dan silaturahminya bisa tetap terjaga. Nah, kemudian ini yang tadi saya jelaskan sedikit tentang upaya Bank Indonesia dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi kita ini, Bank Indonesia ini tidak hanya approach-nya itu dari atas ke bawah ya, kita tidak hanya merumuskan kebijakan, merumuskan peraturan, tapi kita juga mendorong dari bawah nih, kita mendorong dari masyarakatnya, dari kelompok-kelompok masyarakat di DKI Jakarta untuk bisa meningkatkan skala ekonomi mereka. Misalnya gimana? Nah, untuk pariwisata, misalnya kita di kawasan Kota Tua, di kawasan Pulau Seribu, kita bikin, kalau di Pulau Seribu itu ada budidaya ikan kerapu, kita fasilitasi di situ. Kemudian di Kota Tua kita fasilitasi dalam bentuk penguatan sarana prasarananya. Kemudian secara rutin kita juga mengadakan kegiatan Festival Kopi Nusantara. Mungkin kalau yang teman-teman pernah dengar tahun 2020 silam, 2019 itu kita ada kegiatan Festival Kopi Nusantara di situ dan antusiasme masyarakat sangat tinggi banget. Kemudian kita juga menciptakan ketahanan pangan, ya kan? Di Jakarta ini walaupun Jakarta bukan lumbung padi, bukan daerah penghasil bawang merah, bawang putih, tapi kita ingin Jakarta ini juga bisa mandiri, bisa memiliki ketahanan pangan yang baik, kita support misalnya melalui urban farming, melalui hidroponik, itu di kawasan-kawasan yang masih luas tuh biasanya di Jakarta Timur, dan kita bekerja sama banyak banget dengan pemerintah provinsi, dengan pondok pesantren, dan juga pihak-pihak lainnya. Nah, kemudian ekonomi digital ini juga sangat penting ya. Ekonomi digital ini kan keniscayaan ya. Kita semua sekarang mungkin ibaratnya keluar rumah nggak bawa dompet itu nggak apa-apa, yang penting bawa HP, ya kan? Asal saldo e-money kita ada, ya udah kita bisa survive lah di Jakarta ini. Apalagi di Jakarta sinyal udah bagus, pengetahuan literasi tentang ekonomi digital sudah lebih bagus juga. Jadi kita berharap bahwa Jakarta ini bisa menjadi role model, bisa menjadi leading actor untuk menjadi inspirasi bagi kawan-kawan kita di seluruh Indonesia, bahwa ekonomi digital ini adalah salah satu tools ya untuk kemajuan perekonomian Indonesia ke depan. Nah, ini mungkin tadi penjabarannya dari masing-masing program. Mungkin di skip aja karena ini terlalu panjang. Oke, mungkin ini yang terakhir, slide terakhir ya. Jadi di tahun 2021 ini, tadi Pak Joko sudah berkata juga bahwa kita memiliki program nasional ya, akselerasi KRIS. Jadi targetnya kita di tahun ini adalah memiliki 12 juta merchant KRIS, yang ini tentunya akan sangat bermanfaat banget dalam mendukung perkembangan ekonomi digital. Jadi nanti pasti GNB akan kita libatkan nih dalam upaya sosialisasi, kampanye, edukasi kepada masyarakat, pada pedagang pasar, kepada kelompok-kelompok masyarakat, bahwa KRIS ini akan
adalah masa depan kita gitu loh, ya kan? Apalagi di era pandemi ini kita nggak kalau bertransaksi dengan uang secara tunai kan itu ada potensi penyebaran virus ya. Jadi sebisa mungkin kita ini mendukung transaksi non tunai yang bersifat contactless. Slogannya sendiri ini bacanya gimana? Cemumuah, cepat, mudah, murah, aman dan handal. Ini yang bikin singkatan boleh juga nih. Kemudian yang kedua ini kita juga pemerintah pusat ya, pemerintah Indonesia itu kan punya program yang namanya Bangga Buatan Indonesia dan juga Bangga Berwisata di Indonesia. Bank Indonesia tentu kita mendukung aktif, kita mendukung baik program-program ini. Misalnya dalam hal Bangga Buatan Indonesia, nanti kita akan adakan pameran-pameran untuk UMKM di Jakarta. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, ternyata UMKM di DKI Jakarta tuh produknya udah keren banget gitu loh, bukan lagi nggak kalah saing sama produk-produk impor. Makanya kami nanti akan mendukung dan juga melibatkan Genbi untuk kampanye ini nih dalam rangka Bangga Buatan Indonesia serta bangga berwisata di Indonesia. Karena kan pemerintah saat ini ingin menciptakan kawasan Bali baru ya di berbagai daerah, misalnya di Danau Toba, di Pulau Komodo dan lain-lainnya. Sementara di Jakarta ini kita juga punya loh tempat-tempat wisata yang paling potensial sekarang ini adalah Kota Tua dan juga Kepulauan Seribu. Kita juga akan coba mengembangkan dua kawasan itu di tahun ini, dan tentunya nanti teman-teman juga akan kita libatkan lebih jauh lagi di dalamnya. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan di acara sosialisasi hari ini. Jadi sekali lagi kami mengajak nih teman-teman mahasiswa dari UNJ dan juga UPN untuk mendedikasikan diri kita untuk negeri, kan, dan juga bergabung bersama-sama kami untuk hadir di setiap makna Indonesia. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan, nanti bisa dibantu juga sama rekan kami, Mbak Lydia dan Mbak Putri. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danis. Informatif sekali. Oh ya Mas, kemarin itu kita di Instagram Genbi Jakarta itu kita membuka questions box. Jadi sekarang saya mau ngajak Mas Danis nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke questions box-nya Genbi. Oke. Sebenarnya mau nanya, kemarin questions box-nya masuk ke PPT nggak ya? Kayaknya belum. Aku bacain aja. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin karena banyak pertanyaan yang sama, jadi saya rangkum aja ya Mas yang sama. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, apakah IP menjadi penentuan untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia? Oke. IP ya, itu memang menjadi salah satu kriteria umum ya, bahwa tadi kalau nggak salah di slide udah dijelaskan juga tuh, kalau IP itu minimal adalah 3.0 ya, 3.0. Jadi itu IP rata-rata harus 3.0. Nah, itu aja mungkin. Oke, terus ada lagi yang nanya nih Mas, berapa sih Mas jumlah penerima beasiswa yang diterima di tiap universitas? Oke, jadi untuk di DKI Jakarta ada 2 universitas ya. Untuk UNJ itu yang diterima adalah 75 orang berasal dari Fakultas Ekonomi, Ilmu Pendidikan, dan Fakultas MIPA. Sementara yang dari UPN itu jumlahnya 50 orang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Komputer. Oke, terus ini banyak banget yang nanya, tahapan seleksinya apa aja sih Mas untuk beasiswa BI ini? Terus kalau bisa dibocorin dong Mas timeline-nya gitu. Wah, bocor-bocor nih. Lagi musim banjir aja nggak bocor. Kalau tahap apa tadi namanya? Tahap beasiswa ya, tahap pendaftaran beasiswa. Ya, tadi ada 2 ini ya. Mungkin kita pakai slide aja supaya lebih enak. Ada 2 tahapan nih. Yang pertama seleksi administrasi. Kelihatan nggak? Belum kelihatan ya?
Belum. Ada seleksi yang pertama, seleksi administrasi. Jadi nanti teman-teman akan mengirimkan seluruh berkas-berkas dan persyaratannya itu ke pihak universitas. Nanti dari pihak universitas akan mengeluarkan rekomendasi nih, daftar namanya siapa aja yang bisa mengikuti beasiswa tersebut. Kemudian nanti list itu akan dikirimkan ke kami dari pihak Unik Kehumasan. Terus nanti akan kami lihat lagi dan juga seleksi siapa yang akan diundang di proses wawancara. Nanti wawancaranya kemungkinan sih akan diselenggarakan secara virtual ya. Dan wawancaranya, kalau boleh ngasih bocoran dikit, wawancaranya nanti bukan one by one, tapi nanti semacam apa tuh? Panel discussion gitu ya. Jadi misalnya dalam satu room itu nanti ada 6 calon penerima, nanti kan kita lempar beberapa pertanyaan, nanti akan dijawab secara bergantian. Nanti setelah seleksi wawancara, kami kumpulkan penilaian, kami shortlist lagi, setelah itu akan kami umumkan. Mungkin itu. Oke, ini juga salah satu pertanyaan yang paling banyak sih, Mas. Tips lolos Genbi apa sih, Mas? Karena tahun lalu gagal keterima beasiswa BI. Tips, oke. Mungkin kalau di YouTube yang bikin tutorial gitu belum ada nih. Belum. Mungkin dari calon penerima yang tahun-tahun sebelumnya bikin tutorial itu mungkin udah ada, tapi ya secara umum aja. Mungkin nanti Mbak Lydia, Mbak Putri bisa nambahin juga. Kalau dari saya, tipsnya memang tentu harus memenuhi semua persyaratan ya. Nanti terus kalau dari administrasi dari pihak kampus kan kami nggak bisa intervensi juga. Nah, mungkin nanti untuk saat wawancara ya be confident aja. Dan tentu kalian itu harus tahu benar tentang Genbi, tahu benar tentang Bank Indonesia, ya kan? Karena kan ini memang beasiswa yang akan diberikan oleh Bank Indonesia. Jadi sudah seharusnya ya at least kalian memahami lah Bank Indonesia itu apa namanya tugas dan fungsinya seperti apa. Kemudian perkembangan kebijakan terkini BI seperti apa. Nggak perlu terlalu dalam sih, yang penting kalian tuh aware. Misalnya jangan sampai nanti ketika kita menanyakan tentang KRIS, ya kan quick response Indonesia standar, kalian malah baru pertama kali dengar. Nah ini hal-hal yang harusnya dihindari, ya kan, karena kalian harus paham juga tentang hal-hal tersebut. Mungkin dari saya itu sih, Mbak Putri, Mbak Lydia ada yang mau menambahkan mungkin? Nah, tuh. Boleh menambahkan sedikit, Mas Dani? Monggo. Seperti yang tadi dibilang Mas Dani, yang paling utama memang kita mengharapkan calon penerima beasiswa itu paham betul mengenai BI dan Genbi juga gitu. Dan yang kedua yang nggak kalah penting, komitmen juga sih. Jadi pengalaman selama ini banyak orang yang nggak paham gitu kalau misalnya dia pikir kalau misalnya udah dapet beasiswa ya udah gitu. Nah sedangkan Genbi itu kita sangat mengharapkan, karena Genbi itu kan perpanjangan tangannya Bank Indonesia ya. Jadi kita mengharapkan penerima beasiswa pun komit untuk ikut di kegiatannya Genbi atau kegiatannya Bank Indonesia sendiri. Gitu sih. Jadi biasanya kita pas wawancara pasti kita tanya tentang komitmen tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Putri atas jawabannya. Mungkin kalau dari Instagram sih rata-rata nanyanya kayak gitu ya Mas Mbak. Jadi mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang live di sini. Ini udah ada banyak banget teman-teman yang nanya. Mungkin nanti bisa juga teman-teman bertanya secara langsung untuk on mic. Mungkin kita ke pertanyaan pertama dari Windy. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Saya Windy dari UNJ. Izin bertanya, apakah mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa pemerintah seperti bidik misi dapat mendaftarkan beasiswa di Bank Indonesia? Terima kasih, Kak. Oke. Mungkin untuk pertanyaan ini Mbak bisa bantu jawab, Mbak? Kalau metrik ini. Silakan Mbak Putri. Untuk
pertanyaan tadi ya, kita sih seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Danis, bahwa persyaratan utamanya adalah tidak sedang menerima beasiswa. Jadi termasuk bidik misi. Jadi kalau misalnya udah dapat bidik misi, berarti tidak bisa kami terima gitu. Seperti itu. Jadi nanti biasanya kita akan minta calon penerima beasiswa itu untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka atau kalian itu tidak sedang menerima beasiswa dari instansi atau lembaga lain. Seperti itu. Oke, baik. Mbak Putri, terima kasih atas jawabannya. Ya, ini mungkin bisa langsung. Nur Lailatul Kiram dari UNJ bisa on mic untuk bertanya. Bisa, Kak. Sebelumnya saya izin memastikan apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Ya, Baik. terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Kiram dari Pendidikan Matematika FMIPA UNJ. Sebelumnya saya izin bertanya, Kak. Pertama, apakah nantinya akan ada persentase penilaian di tahap administrasi maupun di tahap wawancara? Misal seperti di tahap administrasi itu kan kita ada DHS pasti untuk mengumpulkan nilai IP kita dan juga ada motivation letter gitu. Apakah nantinya ada penilaian seperti persentase IP sekian persen, motivation letter sekian persen, seperti itu? Jika ada, boleh minta tolong dideskripsikan, Kak. Terima kasih. Selanjutnya, ada lagi, nantinya apakah akan ada tes tertulis seperti pada seleksi tahun sebelumnya? Karena mengingat tadi pada tahapan seleksi, saya hanya membaca 2 tahapan. Yang pertama itu tahapan administrasi dan yang kedua tahapan wawancara. Jika ada, tes tertulis ada di tahapan yang mana? Terima kasih. Dan yang terakhir, tadi seperti apa yang sudah Kakak jelaskan mengenai peran Genbi itu tersendiri menjadi frontliner, yang mana pada intinya kita dituntut untuk bisa menjadi seseorang yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Nah, apakah dalam tahap penyeleksiannya tersirat dari kakak-kakak panitia untuk menyeleksi kami mahasiswa agar dapat menerima beasiswa Genbi melalui pemeriksaan sosial media kami? Terima kasih sebelumnya, mohon dijawab ya, Kak. Baik, terima kasih Nurla. Itu pertanyaannya banyak ya Mas Mbak. Jadi apakah ada presentasi di penilaian dari tahap administrasi? Yang kedua, apakah ada tes tertulis? Dan yang terakhir, peran Genbi sebagai frontliner, apakah nantinya ada seleksi melalui media sosial? Seperti itu Mas dan Mbak. Mungkin bisa dijawab? Oke. Mungkin yang pertama ya, untuk tes tertulis terlebih dahulu. Nanti rencananya dalam tahun ini tetap akan diselenggarakan tes tertulis. Tentu bentuknya nanti mungkin secara online ya, Mbak Putri ya. Jadi misalnya melalui pengisian form segala macam, itu nanti dilaksanakan. Wait, saya agak lupa nih. Sebelum tes wawancara. Jadi ketika kita sudah mendapatkan list peserta dari universitas, tentu itu nanti nama-nama itu akan kita ikutkan dalam tes tertulis. Kemudian untuk presentasi penilaian, maksudnya kalau presentasi penilaian di kampus, kami kurang paham juga ya mekanismenya gimana. Mungkin Mbak Putri bisa menambahkan. Sepertinya sih itu menjadi kewenangan pihak dari kampus sendiri ya untuk menentukan presentasinya berapa, motivation letter berapa, dan sebagainya. Kemudian untuk peran Genbi, apakah nanti akan dicek media sosialnya? Well, ini pertanyaan yang bagus. Memang sejauh ini sih kami tidak melangkah ke arah situ ya. Tapi kami apalagi di era saat ini kan sosial media ini menjadi penting ya. Tentu kalau misalnya ada di antara kawan-kawan yang memiliki sosial media itu yang influence-nya besar ya kan, yang kontennya itu bagus, bukan tidak mungkin itu bisa menjadi nilai plus juga, karena kan menandakan bahwa teman-teman bisa memanfaatkan platform digital secara baik dan juga bisa membranding diri teman-teman secara baik. Itu mungkin bisa berpengaruh juga. Monggo Mbak Putri kalau ada tambahan, tambah Lydia.
Izin menambahkan ya, Mas Danis. Iya, silakan. Oh ya, sekedar informasi teman-teman. Jadi untuk penerimaan beasiswa, pemberian beasiswa ini kan sebenarnya kita dapat TOR dari kantor pusat. Di mana TOR itu yang akan kita kasih ke masing-masing pihak kampus, dan di sana sudah jelas kriteria apa aja yang harus dipenuhi dari mahasiswa calon penerima beasiswa tersebut. Nah, untuk pertanyaan Mbak Nurlaitul ya, untuk pertanyaan Mbak Nur tadi, apakah presentasi? Kalau menurut hemat saya, sepertinya tidak ada presentasi. Mungkin untuk pertimbangan pihak kampus, sepertinya untuk kriteria tersebut, untuk prosesnya, once ketika teman-teman nggak memenuhi salah satu syarat, mungkin akan mengedepankan teman yang memenuhi syarat yang lebih lengkap gitu. Jadi bukan presentasi, jadi lebih ke persyaratan secara umum, jadi bukan presentasi gitu sih. Kelengkapan aja ya. Betul. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih, itu. Oke, sudah terjawab ya berarti. Terima kasih Mas dan Mbak sekalian. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ada yang raise hand lagi. Gema Saka bisa on cam, bisa on mic juga. Baik, apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Ya, jelas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas sosialisasinya tadi, sangat bermanfaat sekali kepada saya dan teman-teman lainnya. Pertanyaan dari saya ada dua. Yang pertama, untuk kan di UPN ini ada kayak bantuan sementara karena terdampak COVID itu. Apakah itu dapat berpengaruh terhadap penerimaan beasiswa ini? Dan yang kedua, dalam tadi yang persyaratan yang disebutkan itu syarat rekomendasi tokoh akademik non akademik itu seperti apa ya Kak? Lebih jelasnya gitu. Dan saya kurang paham. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Kak. Mungkin bisa dijawab oleh Mas kembali. Oke. Siapa nih yang mau menjawab? Dia. Boleh Mas Dani. Sebelumnya mau tanya dulu, yang bantuan dari kampus itu maksudnya seperti apa ya? Izin Mas Dani, Kak Putri, kali dia. Ada Mas Rio nih. Apalagi? Kalau yang bantuan pemerintah itu kan yang untuk kuota pembelajaran ya sebenarnya kan itu maksudnya bukan ke beasiswa lembaga. Jadi kalau masih bisa buat SKTMB, surat keterangan tidak memiliki beasiswa, itu masih bisa. Yang nggak bisa itu kan kalau dia nerima beasiswa dari lembaga lain kayak ada KPP, terus LPDP dan sebagainya. Bidik misi pun juga karena kan dia dibiayain dari awal masuk kuliah ya. Jadi biasanya itu nggak bisa bikin SKTMB. Kalau penerima bantuan aja mah kayaknya masih bisa bikin SKTMB. Terus kalau untuk rekomendasi dari kampus itu biasanya dari wakil dekanat atau dekanatnya langsung. Nanti ketika kalau WNJ yang saya tahu itu kita ngasih persyaratan ke kampus, nanti kita dibuatkan sendiri form untuk rekomendasinya dari kampus atas nama dekanat gitu. Jadi nanti beliau yang tanda tangan. Kalau untuk UPN sih sepertinya nggak jauh beda sih dari dekanatnya juga gitu. Syukur-syukur bisa dapat surat rekomendasinya itu dari wakil rektorat. Tapi mah biasanya sih dari fakultas saja cukup gitu. Nanti itu biasanya mah di pihak kampus kalau untuk rekomendasi kampus. Mungkin tadi yang ditanyakan Gema ini kali ya, yang non akademik ya Gem? Ya Kak. Sebenarnya keduanya sih Kak. Dan apabila surat rekomendasinya itu kayak dari ketua organisasi sebelumnya Kak, atau tokoh-tokoh yang di luar kampus Kak, seperti itu Kak, apakah bisa? Kalau sekarang, kalau dulu itu kan karena yang membawahi kemahasiswaan itu kan wakil dekan juga kalau di UNJ ya. Jadi kita dari beliau untuk ininya, tapi ya kalau untuk emang non akademik biasanya kan dari organisasi.
kalau emang sekarang dari himpunan atau BEM kayaknya sih bisa. Tapi kalau misalkan lebih enaknya sih dari yang legalitasnya lebih tinggi kayak dekan yang membawahi kemampuan gitu, itu kan biasanya udah sekalian kok. Pokoknya kalau kan saya nggak tahu sih wakil dekanatnya kalau di UNJ itu yang membawahi kemahasiswaan. Nah itu rekomendasinya dari beliau. Kayak gitu. Ya. Kalau UPN Betul, mungkin Rio. yang dari UPN nanti bisa sharing ke adik-adiknya itu untuk form surat rekomendasi seperti apa gitu. Betul. Kalau surat rekomendasi sih memang sepertinya nggak ada form yang baku ya di Google, itu banyak contohnya sih. Kalau dari toko akademik ya macam-macam, tadi bisa kayak yang Rio sampaikan. Kebetulan Rio ini juga sekarang kerja di kantor BI DKI Jakarta juga, bisa jadi dari dekanat, bisa dari dosen ya kan, bisa dari ketua jurusan dan lain-lain gitu. Nah, kalau untuk tokoh non akademik ya bisa sih, tapi pastikan aja lebih baik lagi kalau yang kredibilitasnya itu tinggi, ya kan? Kalau misalnya, mohon maaf, maksudnya organisasi, tapi organisasinya itu misalnya impact-nya belum besar, ya mungkin itu surat rekomendasinya kurang oke lah gitu. Misalnya kalau Gema punya kenalan, misalnya tokoh DPRD itu yang udah paham nih dengan Gema, ya kan, kinerjanya selama ini, itu boleh-boleh aja sih. Tapi jangan minta dari Pak RT, Pak RW gitu ya. Itu kalau buat surat nikah aja, kalau surat beasiswa kayaknya kurang gitu deh. Kurang kuat. Mentang-mentang mau nikah lu, Nis. Cie. Udah nggak usah dibawa ke sini. Rio Genbi tahun berapa ya? Lupa aku. Kalau Oh iya, Rio ini dulu dari 2017, terus berhentinya di 2019. Alhamdulillah setengah kehidupan di kampus dibiayain BI. Alhamdulillah yang enak sih mah bukan beasiswanya, cuman pengalamannya itu sih. Nanti teman-teman ngerasain. Oke. Sudah terjawab ya, Gema? Sudah terjawab secara keseluruhan, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Kak Reza, Kak Rio, dan yang lainnya. Iya, sama-sama. Terima kasih, Gema. Oke, kita lanjut ke pertanyaan banyak banget. Ini ada dari Farandi Aditya UPN Veteran Jakarta. Izin bertanya, Mas. Untuk pernyataan tidak sedang menjalani ikatan dinas, itu bagaimana ya, dan apakah sedang magang itu juga termasuk? Kalau magang sih tidak termasuk ya. Apalagi kalau magangnya ini biasanya kan ada kan ya di tiap semester tuh ada program magang dari kampus, itu oke-oke aja sih ya kayaknya. Iya. Karena biasanya magang juga waktunya nggak tersita habis banget gitu. Oke. Terus selanjutnya ada lagi dari Rania Arabella dari UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi, saya ingin bertanya untuk program unggulan, apakah TOEFL-nya harus secara resmi atau boleh prediksi? TOEFL-nya TOEFL. Yeah. Tapi itu untuk skema unggulan ya, karena kalau UNJ sama UPN skemanya reguler. Jadi nggak usah pusing. Tapi kalau misalnya kalian punya, bisa dilampirin juga nggak apa-apa. Tapi itu bukan syarat data gitu. Oke, terima kasih Mas dan Mbak. Selanjutnya betul banget. Dari Yemi. Izin bertanya, apakah pengalaman organisasi atau magang dapat menambah poin penilaian? Jika iya, apakah ada kriteria untuk organisasinya? Terima kasih. Tentu saja ya, pengalaman organisasi atau magang itu bisa menambah ya, karena itu kan tempat teman-teman mengaktualisasikan dirinya, menunjukkan skill-skillnya ya kan. Kalau kriteria organisasi apa ya? Ya yang penting bukan organisasi yang terlarang oleh undang-undang aja lah.
organisasi yang memberikan dampak kepada masyarakat, ya kan? Jadi sebisa mungkin ketika misalnya mencantumkan organisasi, kalau saran saya itu yang lebih detail aja sih, misalnya ketua himpunan organisasi bla bla bla. Oke, ketua, tapi apa gitu loh. Jadi at least ditambah 1-2 kalimat gitu, ketua, nanti impact-nya misalnya membawa program apa, merubah apa gitu-gitu. Jadi lebih terukur gitulah. Jangan cuma berhenti di title aja gitu. Thank you. Ya, terima kasih juga Mas. Ini ada pertanyaan lagi, Rani. Mungkin sebelumnya dari Akbar Samudra dulu. Ingin bertanya, apakah ada batasan maksimal semester bagi mahasiswa yang akan mendaftar di beasiswa Bank Indonesia? Ada. Berapa ya? Semester berapa? Lupa aku. Lydia, ingat ya? Biasanya kita semester 6. Ini pertanyaannya apa? Semester berapa? Sorry. Semester 6 biasanya maksimal. Kalau di ininya sih di TOR-nya, setiap mahasiswa menerima beasiswa paling lama hanya 4 semester sepanjang memenuhi kriteria. Berarti jadi kalau untuk pendaftaran minimal kan di 3 atau 5 kan berarti. Tapi nanti setelah diterima sesuai yang tadi Mbak Lydia bilang gitu. Oke. Berarti ini sambungan pertanyaannya lagi. Jika sekarang semester 6 dan ternyata akan lulus sebelum perkiraan normal atau 3,5 tahun, apakah masih bisa mendaftar? Itu semester 7 lulus gitu maksudnya. Enggak sih Put ya, karena dia cuma dapat 1 periode berarti ya. Iya. 1 periode beasiswa ya Mbak. Yang dibeasiswakan 1 semester doang, nanti ketika semester selanjutnya akan buka lagi buat yang gantiin gitu. Bisa daftar, cuma nanti beasiswanya nggak tahun 1 semester. Karena kan GMB itu pembagiannya periode per semester ya. Jadi kita kalau 1 semester udah berjalan dan ternyata lulus, semester depannya udah nggak terima lagi. Kalau terima lagi mah udah dipakai buat kuliah nanti. Tapi kayaknya kalau pihak kampus akan memilih mahasiswa, nggak akan milih sih kayaknya. Untuk yang cuma dapat 1 periode doang. Ya, jadi balik lagi kalau untuk seleksi administrasi yang di awal itu sepenuhnya kita berikan kewenangan ke kampus gitu. Betul. Kita udah kasih panduannya seperti apa, tapi kan pasti kampus punya pertimbangan sendiri. Nah, mungkin kalau yang cuman kalau semester dekat-dekat aja bisa jadi kampus bilang dulu gitu, yang baru-baru bisa seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata di tengah-tengah kalian lulus nih baru 1 semester terimanya gitu kan, otomatis enggak gitu. Untuk yang semester selanjutnya. Terus suara lu Put. Jelas gak tadi si Putri? Agak kecil sih tapi jelas. Pokoknya intinya kalau misalnya nanti di pertengahan semester lulus, jadi semester 7 lulus, semester 8 akan digantikan sama yang lain. Kita kan Mbak Putri ya? Iya, tapi biasanya pihak kampus tuh nggak bakal milih kayaknya ya. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Junika dari UPN. Selamat pagi Kak, saya Junika Vanessa. Izin bertanya, dalam menulis motivation letter, apakah ada syarat tertentu seperti format penulisan? Dan apakah ada poin-poin khusus yang dinilai dalam motivation letter seperti gagasan-gagasan harus ada dan sesuai dengan GMB? Terima kasih. Kalau motivation letter sih nggak ada format ya. Banyak contohnya sih, tapi usahakan
singkat, padat, dan jelas aja, nggak usah panjang-panjang 2 halaman gitu kan. Terus apakah ada harus ada gagasan yang sesuai dengan Genbi? Ya sebaiknya sih iya ya, karena kan ini mendaftar beasiswa Bank Indonesia gitu kan. Jadi tuangkanlah motivasi kalian itu kenapa kalian itu bisa menerima beasiswa, dan juga apa sih pemikiran-pemikiran kalian yang bisa disumbangkan untuk Genbi gitu sih. Tapi untuk format sih sebenarnya nggak ada format yang baku ya. Mungkin bisa googling aja sama kayak surat rekomendasi gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Danis. Mungkin ini dari Niken paling terakhir ya, karena kita akan selesai jam 11.20. Selamat pagi, saya Niken Dia Fitriana dari UPN Veteran Jakarta. Ingin bertanya, pada poin berasal dari keluarga prasejahtera, apakah syarat tersebut harus dilengkapi? Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan tersebut? Gimana Mbak Lydia? Kayaknya... Yang tadi kali ya Put ya, yang SKTM ya? Iya, SKTM itu. Surat. Bentar ya, aku cari contekan dulu. SKTM-nya syaratnya apa? Itu biasanya dari dari Iya, dari RT RW sih biasanya. Iya. RT RW atau kelurahan gitu. Iya. Tapi yang jelas kalau ada bapaknya RT atau bapaknya RW, jangan coba-coba. Aku bacain ya teman-teman. Yo, pengalaman nih. Diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu atau prasejahtera yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kelurahan atau desa setempat. Dalam hal tidak terdapat calon penerima beasiswa yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu, maka dibuka kesempatan kepada calon penerima beasiswa lainnya sepanjang memenuhi persyaratan lainnya. Tadi benar sih kata Mas Danis, dari pihak kelurahan atau desa setempat aja. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Atau masih ingin bertanya lagi? Ada yang mau tanya, tunjuk tangan. Teman-teman Ya, mumpung lagi di sini. Mumpung ada Mbak Lydia, Mbak Putri nih. Wah, jarang-jarang. Ini dia ada Shalomita Itu ada yang Moza. raise hand tuh kayaknya. Ya, Shalomita Moza bisa on mic? Iya, halo, selamat siang. Apakah saya terdengar? Iya, terdengar. Iya. Siang kakak-kakak, terima kasih atas sosialisasinya. Sebelumnya mohon izin, saya mau bertanya. Untuk masih masalah SKTM tadi, kan orang tua saya itu adalah Polri. Seperti yang saya ketahui, kalau Polri itu atau PNS, orang tuanya kan nggak bisa minta SKTM. Apakah kita tetap bisa mendaftar atau gitu? Terima kasih. Ya. Siapa yang mau menjawab? Ini ya, mungkin selamat pagi Shalomita, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya SKTM itu bukan persyaratan wajib ya. SKTM itu memang diperuntukkan untuk apabila mahasiswa tersebut berasal dari keluarga prasejahtera. Nah, biasanya kan keluarga prasejahtera ini juga sudah ada daftarnya ya di RT, RW, atau kelurahan. Jadi, apabila nanti Shalomita atau teman-teman lainnya bukan berasal dari keluarga prasejahtera, itu tidak perlu pakai SKTM, Bu, tidak apa-apa. Gitu sih. Ada tambahan mungkin, Mbak Lydia? Cukup, Nis. Yang tadi udah aku baca sih. Jadi dia sebenarnya nggak harus pakai SKTM. Itu buat yang prasejahtera aja. Tapi kalau nggak tergolong tidak dikategorikan keluarga prasejahtera, tidak apa-apa nggak pakai itu. Tetap bisa daftar. Ya, betul. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Sama-sama.
Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Mumpung bisa dijawab langsung gitu sama Mas Denis. Kalau mau nanya tips and trick mungkin lebih tepatnya ke Rio ya. Atau ke teman-teman mungkin Mas Rio yang mau Gen B. berbagi. Aku sama Tessa, sama Revi. Iya. Mungkin Mas Rio mau berbagi, Mas, tips and trick terima Gen B 2 periode. Waktunya 30 detik ya, Ngap? Kenapa? Jadi gimana dulu Gen B 2 periode ya? Bukan. Tips and trick, Ngap. Keterima 2 periode gimana ceritanya? Gimana caranya? Sebenarnya kalau dipasin sih 2,5 semester waktu itu ya. 2,5 tahun dari suatu. Ini aduh banyak orang di belakang. Sebenarnya kalau Gen B sendiri dulu kan kita waktu itu emang sesuai judulnya dedikasi untuk negeri. Jadi kita ini perpanjangan tangan GPI sebagai gensegennya gitu. Kalau dulu kan yang namanya GPN, teman-teman mungkin tahu pastinya GPN karena udah lama juga. Nah itu dulu teman-teman Gen B di tiap daerah juga yang GPN terkait GPN. Kalau sekarang kan RIS ya, nah itu nanti lagi yang bergerak. Dan nggak cuma di situ juga, tadi juga ada di Mas Danis kan ada UMKM-nya, terus kegiatan sosialnya, itu banyak banget. Dan di situ sebenarnya ya bisa nambah banget pengalaman kita gitu. Dulu pun juga banyak banget pelatihan kayak public speaking, terus jurnalistik, terus macam-macam yang difasilitasin sama KPW Jakarta yang bisa kita ikutin gitu. Jadi yang nggak cuma sekedar beasiswa aja, tapi pengalaman untuk di komunitasnya itu juga banyak gitu. Yang saya rasain sih dulu mah happy aja di GNB. Gitu. Ya nanti karena sekarang virtual ya, jadi mungkin teman-teman bakal lebih ngebuka pemikirannya buat out of the box, bikin inovasi dan improvisasi gimana caranya kita ngelanjutin program-program GNB yang itu sekarang secara virtual gitu. Karena kan sekarang udah dibatasin ya untuk sosial, jadi ya kita nggak bisa bergerak secara offline lagi kayak dulu gitu. Jadi teman-teman nantinya ketika udah bergabung bersama kita di GNB harus bisa inovasi gimana caranya untuk itu tadi menjalankan segalanya secara virtual gitu. Soalnya dulu kan sosialisasi pun juga dulu kayak Mas Danis, Kalidia, Kak Putri itu mah biasanya ke kampus-kampus tuh bikin seminar sosialisasi. Cuman ya karena kita sekarang ada PSBB jadi kita manfaatkan secara virtual gitu. Tapi alhamdulillah partisipannya banyak juga sih. Ya semangat aja. Yang penting berkasnya jangan ada yang ketinggalan gitu. Sip. Makasih ya Mas Rio. Mungkin mau nambahin sedikit. Halo? Halo Mbak Putri. Kenapa? Silahkan. Oh ya. Sedikit aja. Seperti yang tadi udah dijelasin Mas Rio. Memang Bank Indonesia itu berkomitmen untuk memberikan pelatihan, baik itu soft skill maupun hard skill, ke para penerima beasiswa yang tergabung dalam komunitas Gen B. Jadi bedanya kita mungkin di situ ya. Jadi kita nggak cuma ngasih beasiswa dalam bentuk finansial, tapi kita juga ngasih pelatihan soft skill dan hard skill kepada kalian. Gitu. Jadi nanti selama 1 tahun ke depan pasti akan ada aja pelatihan internal atau misalnya kalian ikut camp, baik itu yang di KPW juga atau yang dari Departemen Komunikasi gitu. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Mbak Putri. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tapi sepertinya sudah ada yang mau bertanya lebih banyak. Oke, mungkin teman-teman di sini saya mengingetin untuk teman-teman mengisi link absen yang sudah di-share di kolom chat, diisi absennya untuk slide. Mungkin abis ini kita foto bersama dulu kali ya, Mas Mbak.
Jadi kita foto rame-rame dulu, teman-teman bisa on cam, kita mau foto rame-rame. Oke, udah pada on cam semua. Ini spotlight-nya dimatiin dulu kali ya? Nggak usah ya? Iya Mas, dimatiin dulu. Oke. Saya bantu ya untuk fotonya. Kamu pertama, senyum. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Mas Danis, Mbak Lydia, Mbak Putri, Mas Rio atas waktunya dan atas sosialisasinya. Akhirnya kita dapat banyak bocoran-bocoran, kita dapat banyak info-info di sini. Semoga teman-teman semua yang berminat untuk mendaftarkan beasiswa Bank Indonesia ini bisa diterima di tahun depan dan kita bisa ketemu di Leadership Camp di Jakarta di tahun 2021. Oke, saya tutup acara pada hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Teresia Primarisanti selaku moderator pada acara hari ini menyampaikan terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk mengisi link absen dan follow Instagram Genbi Jakarta di @genbi.jakarta dan Instagram Bank Indonesia Jakarta agar tidak ketinggalan info terbaru seputar beasiswa Bank Indonesia. Akhir kata, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Leadership Camp Genbi Jakarta 2021. Mas Danis mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, Mas Danis mau ambil sesuatu. Mungkin ini aja sih ucapan terima kasih aja buat teman-teman semua ya yang udah datang, udah menyempatkan waktu ke sini. Kalau aku sih mengencourage semua teman-teman untuk ikutan ya, mendaftar semua, dilengkapi semua persyaratannya, nanti rajin-rajin ngecek Instagramnya Genbi, dan juga follow juga Instagramnya Bank Indonesia nih, ada Bank Indonesia, Bank_Indonesia dan _Jakarta. Nanti semua info akan disampaikan di situ. Mungkin itu aja ya. Terima kasih banget udah menyempatkan waktu ya. Semoga kita sehat semua, sukses semua, dan juga sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa diisi ya. Nanti yang beruntung akan kasih souvenir. Jadi di absen itu kita udah minta alamat kan ya, Resa ya? Iya, kita minta alamat untuk dikirim souvenir buat yang beruntung. Nanti yang beruntung kita akan kirimin souvenir ke alamat yang udah. Jadi alamatnya mohon secara lengkap ya. Oke, Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri, Mas Danis, Mas Rio, Mbak Lydia. Terima kasih semuanya. dan teman-teman. Terima kasih juga teman. Lolos. Amin. Nanti yang wawancara kita juga. Oke. Thank you teman-teman. Thank you Revi, Desa. Thank you juga Mbak. Teman-teman panitia. Bye-bye. Ya Mbak Lydia, dadah. Absen jangan lupa ya, absen. Siap, absen. Yo, Revi. Yo, Mbak. Dikasih sama Mbak Putri. akun mana aja, akun MPK mana aja. Udah gua pecahin, yang bukan PP udah gua keluarin. Sorry. 2,7 triliun. Revi backsound-nya KAP banget. Kerja, Rev, kerja. Ya udah Mbak, pamit ya Mbak. Bas. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you guys. Pamit juga ya Kak Ulfa, Mbak Putri, Mas Rio, Mbak Lydia, Mas Danis. Desa, pamit.